Shalom, Jemaat Allah di Abalok Cikarang. Selamat merayakan Hari Paskah. Kali ini kita merayakannya dengan cara yang berbeda, melalui online ya. Oke. Nah, saya akan bacakan satu ayat buat kita bersama dari Roma 8 ayat 34 dan 35. Roma 8 ayat 34 mulai. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saya percaya kebangkitan Kristus, kasih Kristus melebihi daripada segalanya. Kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus akan terus kita alami dalam hari-hari ini, yang akan memberikan kita pengharapan dan iman yang semakin kokoh buat kita semua. Inilah yang perlu kita renungkan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih oleh Kristus, kepada seluruh jemaat di Cikarang. Hari ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati buat semua orang, supaya mereka yang hidup jangan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi supaya kita hidup bagi Dia. Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Karena itu mari Bapak Ibu, meskipun kita tinggal di rumah masing-masing, tetapi kita bisa memberikan kebaikan, pengaruh lewat komunikasi media sosial kita. Saya mendorong dari tempat ini untuk bagaimana kita memaknai Paskah tahun ini adalah dengan komsel tetap berjalan, pemuritan tetap berjalan, kompak tetap berjalan. Dan mari juga Bapak Ibu kita kembangkan kepedulian kita. Mari kita perhatikan, mungkin adakah jemaat yang berkekurangan dan sebagainya. Mari kita saling mengasihi, saling tolong menolong satu sama lain, sehingga orang melihat bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih Kristus, jangan lupa Yesus sudah bangkit. Yang kita rayakan hari ini, Dia ingin gerejanya, yaitu tubuhnya, untuk terus membagikan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, saya Pranata dari Komsel Dewasa Muda, ingin berbagi kesaksian dengan jemaat yang dikasih Tuhan tentang bagaimana Tuhan memakai setiap kami untuk dapat saling melayani sesama dengan menyatakan kasih dengan secara langsung. Dewasa Muda banyak sekali pekerja yang dikontrak, dan tentunya dalam kondisi seperti ini banyak sekali teman-teman dari Komsel kita yang dilakukan ataupun terkena dampak, khususnya pemotongan hubungan kerja dan tidak ada jaminan untuk bekerja lagi. Maka dari itu kami dari Komsel sepakat saling bekerja sama untuk bisa membantu teman-teman, khususnya teman-teman yang sangat lebih membutuhkan. Dan puji Tuhan, banyak dari teman-teman Komsel kita yang bahkan sebelumnya sudah tidak pernah ikut Komsel, namun terkena dampak ini, dan kita memiliki hati dan kerinduan untuk melayani dan untuk membantu. Dan puji Tuhan sekali, dalam pengadaan ini kita bekerja sama dan bisa membantu mereka dengan pengadaan fasilitas tempat tinggal dan pemberian alat-alat untuk kebutuhan sehari-hari seperti kasur, air, sabun, dan bahkan untuk kebutuhan untuk makanan mereka seperti kompor dan lain sebagainya. Puji Tuhan, di dalam masa ini Dewasa Muda boleh dipakai Tuhan untuk belajar berbagi kasih dengan teman-teman, dan dimulai dari teman-teman Komsel dulu. Jadi kemarin kami para PKS dari Komsel Deolika 2 mengambil satu langkah untuk membantu mereka melalui memenuhi kebutuhan mereka di dalam setiap minggunya, kebutuhan pokok mereka. Kami membeli
beras, membeli mie, telur, dan juga sayur-sayuran yang lain untuk seminggu itu. Jadi kami tetap masih melakukannya sampai sekarang. Di setiap minggu kami akan mengontrol mereka, melihat mereka apa yang mereka butuhkan. Tapi yang saya boleh dapat dari sini, Tuhan mengajarkan saya untuk tetap berbagi, meskipun saya juga tahu saya perlu bantuan. Tapi mungkin sekarang mereka lebih membutuhkan kepada saya, kepada kami semua. Jadi kami mau belajar memberikan di dalam kekurangan. Karena kami tahu Tuhan mencukupkan semuanya. Karena kami tahu Tuhan kami itu Tuhan yang hebat. Saya juga sangat bersyukur karena bisa ikut berpartisipasi dalam hal ini, dan ada beberapa poin yang saya dapat dari hal ini yang ditanamkan dalam hati saya, bahwa kepedulian ini merupakan salah satu bentuk belas kasihan atau kasih Allah yang bisa kita terapkan di lingkungan kita. Tetap semangat, tetap sehat, yakinlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, mungkin ada yang di rumah, ya, mungkin kebanyakan memang ada di rumah, ya, tetapi pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, firman Tuhan katakan, bersukacitalah, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan saya percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, dimanapun kita berada, hadiratnya nyata. Saya percaya saat kita memuji dan menyembah, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar, yang dalam terhimpit kekhawatiran, ketakutan, Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan pagi hari ini kita percaya Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari mati, dan kehidupannya, kebangkitannya membawa kehidupan yang baru bagi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk meninggikan dan menyembah Dia. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Jesus, Kau sembah,
kami menaikkan pujian, saat kami menaikkan penyembahan kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kuasa-Mu untuk setiap kami. Kuasa kebangkitan itu Tuhan, itu boleh nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di lingkungan kami, di kota kami. Bahkan kuasa-Mu bekerja atas bangsa dan negara ini. Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau untuk Engkau kerjakan. Kami pribadi yang terbatas, tapi kami tahu dan kami menyembah Allah yang tidak terbatas, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kemenangan-Mu itu Tuhan kami boleh rayakan. Kami tetap bersuka cita untuk merayakan kemenangan yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan kami amini kemenangan itu juga terjadi atas hidup kami, terjadi atas keluarga kami, terjadi atas kota kami, terjadi atas bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ada dalam kehidupan kami. Mari setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Mari kita rayakan bersama-sama kemenangan Tuhan kita. Amin. Kami terima Tuhan kemenangan-Mu. Mari katakan oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
kemenangannya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Haleluya. Satu nama yang besar adalah namamu Tuhan. Gunung agung adalah namamu Tuhan. Dan lebaran rasamu Tuhan. Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Satu nama, yang besar adalah namamu Tuhan. Yesus. Satu kekuatan adalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Raja hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Tersuci gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Suci gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Amin. Hanya namamu Yesus yang layak kami muliakan. Hanya namamu Yesus yang layak kami tinggikan. Biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang memberikan kemenangan, Dia yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Mari kita katakan bersama-sama, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan
biar segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biarkan kami terus Tuhan, untuk kami datang, sujud dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kami, untuk kami melalui hari-hari kami di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah ketidakpastian. Tapi hari ini kami akan mendengar berita sukacita. Kami akan mendengar berita kemenangan, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus hidup. Dia tinggal di dalam kami, sama seperti kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik, amat baik, dan sangat baik dalam hidup kami. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama, seperti tadi Pak Han bilang, ibadah Paskah secara online Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sudah Jumat Agung, hari ini kita merayakan Paskah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, untuk pagi ini mari kita sama-sama membaca dari Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Mungkin boleh ditampilkan. Kita boleh baca bersama-sama Bapak Ibu. Boleh disiapkan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu, kita lihat di ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih yang dilihat oleh Yohanes dan percaya apa? Di ayat 2 Bapak Ibu, saya bacakan. Maria berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi Maria sudah berkata kepada murid-murid Yesus bahwa mayat Yesus diambil orang. Nah di ayat 8 Yohanes melihat dan percaya. Jadi
Yohanes melihat kain kafan di kubur itu dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Ada dua alasan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yohanes melihat kain kafan dan percaya Yesus sudah bangkit. Yang pertama, kalau sekiranya benar mayat Yesus dicuri, kira-kira Bapak Ibu, kain kafan itu masih ada gak di situ, di kubur itu? Benar, pasti tidak ada. Karena buat apa orang curi mayat Yesus, bersusah-susah dia buka kain kafannya, kemudian baru mayatnya diangkat? Tidak seperti itu. Jadi pasti ketika mayat itu dicuri, diangkat dengan kain kafannya keluar dari kubur itu. Kalau kain kafan itu masih ada dalam kubur itu, berarti Yesus tidak dicuri. Mayat Yesus tidak dicuri orang. Itu alasan pertama. Yang kedua, kain kafan yang dilihat oleh Yohanes terletak di tanah. Saudara pernah melihat kepompong yang sudah ditinggalkan oleh ulatnya, jadi kosong. Pernah ya? Itu kalau dipencet, Bapak Ibu, kira-kira apa? Kempes, tetapi masih rapi, Bapak Ibu Saudara ya, masih tergulung. Nah, Yohanes melihat kain kafan itu masih tergulung, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan sudah berantakan, tetapi masih tergulung. Sama seperti kepompong yang masih tergulung dan kempes, kain kafan itu ketika Yesus bangkit, dia kempes, Bapak Ibu, terletak di tanah. Ya, Bapak Ibu ingat, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang bisa menembus tembok. Seperti Tuhan Yesus setelah bangkit menampakkan murid-murid pada malam hari pada suatu rumah yang terkunci semuanya, tapi Yesus bisa menembus tembok dan rumah dan pintu yang terkunci. Sama seperti ini, ketika Yesus bangkit, maka dia menembus kain kafan itu, sehingga kain kafan itu tergulung rapi di tanah. Jadi ketika Yohanes melihat kain kafan itu, dia percaya Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu, dua alasan ini Bapak Ibu, kita harus percaya sejarah membuktikan, fakta membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Amin Bapak Ibu? Amin. Yesus sudah bangkit. Ya. Kemudian kita baca di Yohanes 20, 30 sampai 31. Yohanes 20, 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal Bapak Ibu, maksudnya Injil ini dicatat. Yang pertama, Yesus adalah Mesias. Mesias bahasa Ibraninya adalah Masiah Bapak Ibu, yang berarti yang diurapi. Kalau dalam bahasa Yunaninya Kristos. Itu sebabnya salah satu gelar Tuhan Yesus adalah Yesus Kristus. Itu berasal dari kata Mesias, Masiah, dan Kristos. Nah, sebutan Mesias ini berakar dari pengertian Yahudi bahwa pada masa depan akan datang seseorang yang diutus Allah untuk membawa keselamatan. Jadi Yesus adalah Mesias, Yesus sang pembawa keselamatan. Itu maksud Injil ini pertama ditulis, Yesus adalah Mesias. Yang kedua, Yesus anak Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Yesus anak Allah artinya adalah Yesus adalah Allah sendiri. Kita sering baca di firman Tuhan bahwa Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi berarti anak Allah adalah Yesus adalah Allah sendiri. Itu yang kedua.
Yang ketiga Bapak Ibu kita lihat, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi, diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Ya. Nah Bapak Ibu, tiga hal ini. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, dan oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Coba kita baca di Kisah 2 ayat 36, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saya bacakan Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa Bapak Ibu? Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Di tadi menggenapi yang di sini Bapak Ibu, yang di ayat 31. Yesus adalah Mesias, Kristus, dan anak Allah, yaitu Tuhan sendiri. Jadi Yesus diurapi bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri, oleh Allah Bapa. Karena Tuhan yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah jadi sekarang Bapak Ibu, apa sih makna Paskah? Makna Paskah saya mau sampaikan ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama, penggenapan firman Tuhan. Kita baca di Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Lukas 24 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum ini murid-murid tidak mengerti Bapak Ibu. Tapi ketika Yesus bangkit dan Yesus beberapa kali berbicara kepada mereka, barulah mereka mengerti isi kitab suci. Ya. Coba balik ke ayat 44. Ya. Jadi semua yang tertulis dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur itu digenapi Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kita akan lihat satu klip video supaya Bapak Ibu lebih mengerti apa sih yang dimaksud dengan kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, dan apa sih yang dimaksud dengan penggenapan kitab suci Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama. Ada sebuah kisah yang menarik di bagian awal Alkitab. Ada Adam dan Hawa dan mereka tinggal di Taman Eden. Dan segala sesuatu yang ada dalam taman ini sangat baik. Itu persis seperti yang seharusnya. Kecuali di sana ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan buahnya. Karena pohon itu berbahaya dan bisa membunuh mereka. Jadi begitu saja. Jauhi pohon itu dan kita akan baik-baik saja? Betul, itu terlihat cukup mudah. Namun di dalam taman ini ada seekor ular. Dan ular itu mulai mengatakan cerita yang berbeda. Ular berkata, "Jika engkau memakan buah pohon ini, engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan menjadi sama seperti Allah." Lalu Adam dan Hawa percaya kepada ular itu. Dan mereka pun memakan buah itu. Akibatnya, segala kebaikan yang ada di Taman Eden musnah. Dan kejahatan dan kematian pun masuk ke dalam dunia baik milik Allah. Nah, mengapa ada seekor ular yang bisa berbicara di dalam taman? Maksud saya, ini adalah sebuah masalah. Ya, ini sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah Alkitab tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana ular ini bisa ada di dalam Taman Eden. Alkitab hanya menyajikan ular sebagai ciptaan yang memberontak terhadap Allah dan menginginkan manusia untuk meragukan kebaikan Allah dan membawa mereka kepada jalan kematian. Apapun asal-usul ular itu, dia adalah sumber kejahatan yang menjalar ke dalam dunia dan kehidupan kita, bahkan sampai saat ini. Namun ada sebuah pengharapan di dalam kisah ini. Allah membuat janji yang sangat menarik kepada Adam dan Hawa. Bahwa kelak ada seseorang yang akan datang, dia keturunan Hawa. Dan orang ini akan datang dan akan meremukkan kepala ular,
dan menghancurkan kejahatan dari akarnya. Namun dalam peperangan itu, si ular akan meremukkan tumitnya. Jadi, itu seperti tindakan saling menghancurkan. Ya, ini merupakan janji yang aneh, tapi juga indah. Dan kisahnya menggantung di sana sampai pada peristiwa inti selanjutnya di dalam kisah ini, yaitu ketika Allah memilih seseorang bernama Abraham. Allah berkata bahwa melalui keturunannya, kebaikan dan berkat akan dipulihkan kembali untuk bangsa-bangsa di dunia. Dari garis keturunan keluarga ini, akhirnya kita menemukan salah satu cicit Abraham yang bernama Yehuda. Yehuda menerima sebuah janji bahwa seorang raja akan lahir dari keturunannya dan seluruh bumi akan mengikuti raja ini. Dan dia akan membawa perdamaian dan harmoni, dan akan ada banyak makanan, anggur, dan susu, serta kebun-kebun anggur. Dan itu akan menjadi luar biasa. Raja pertama yang kita temui dari garis keturunan Yehuda adalah Raja Daud. Dia seorang pahlawan. Mungkin dialah yang akan meremukkan si ular. Namun kenyataannya, Daud telah terinfeksi oleh kejahatan yang juga menimpa umat manusia. Daud tidak pernah meremukkan ular, malah sebaliknya. Meski demikian, Allah membuat sebuah janji kepada Daud bahwa raja ini akan lahir dari keturunannya. Namun jika kita mengikuti kisah ini satu persatu, setiap generasi dari keturunan Daud adalah pecundang. Mereka tunduk pada ular. Mereka memilih yang jahat. Mereka mengejar uang, seks, dan kekuasaan, serta menyembah allah-allah lain. Semuanya menjadi semakin buruk karena mereka membawa bangsa Israel kepada kehancuran. Dan kerajaan Babel yang bengis menaklukkan mereka. Sekarang tidak ada lagi seorang raja yang akan menggenapi janji ini. Tampaknya semua rencana sudah gagal. Tetapi dalam masa kegelapan ini, ada sekelompok orang aneh yang disebut para nabi. Mereka terus-menerus berbicara tentang seorang raja yang akan datang dan mengingatkan tentang janji bahwa ia akan datang dan akan mengalahkan kejahatan. Dia akan memulihkan Taman Eden. Salah seorang nabi yang bernama Yesaya mengatakan lebih banyak tentang mengapa raja ini akan diremukkan. Yesaya mengatakan bahwa raja yang dijanjikan ini akan menderita oleh karena kejahatan manusia. Dan itu akan membunuhnya. Tetapi dia akan kembali dalam sekejap. Yesaya mengatakan, oleh karena raja ini telah menderita kesakitan, maka sekarang dia menjadi sumber kesembuhan bagi orang lain. Tetapi kemudian kitab perjanjian lama berakhir. Dan raja yang akan menemukan ular yang sudah dibicarakan oleh banyak orang tidak pernah datang. Inilah mengapa ketika perjanjian baru dimulai, kita diperkenalkan kepada Yesus dari Nazaret, bukan sebagai seseorang yang biasa, melainkan sebagai seseorang yang datang untuk menggenapi janji spesifik di masa lalu. Ya, kita belajar bahwa dia berasal dari keturunan Daud, Yehuda, dan Abraham. Dia mengelilingi Israel sambil menyerukan bahwa kebaikan kerajaan Allah telah datang. Dia mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup manusia dengan menyembuhkan mereka dan dengan mengampuni mereka dari dosa dan kejahatan mereka. Banyak orang menjadi percaya bahwa dialah raja yang dijanjikan. Tetapi Yesus mulai mengatakan kepada pengikut-pengikut terdekatnya bahwa dia akan menjadi raja dan membawa kedamaian dengan mengambil alih dampak kejahatan manusia ke dalam dirinya. Sebuah luka fatal akibat gigitan ular. Tepat sekali, dan tampaknya ular menang. Kisah ini sebenarnya bisa menjadi sebuah tragedi jika bukan karena kisah yang terjadi selanjutnya. Yesus bangkit dari kematian. Dan sekarang, Yesus memiliki kuasa atas kejahatan dan maut. Nah, kisah selanjutnya dari perjanjian baru menyatakan bahwa kuasa Yesus atas kejahatan dan maut telah tersedia untuk kita mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup kita sekarang. Tetapi, kematian dan kejahatan tetap menjadi masalah bagi dunia dan bagi kita. Dan kisah Alkitab diakhiri dengan penggambaran masa depan ketika Yesus datang kembali dan menyelesaikan tugasnya. Dia mengalahkan ular satu kali dan untuk selamanya. Dan dia memulihkan kebaikan Taman Eden ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu sudah mengerti ya. Jadi, bahwa makna Paskah yang pertama adalah penggenapan firman Tuhan. Dari zaman Adam Hawa sampai zaman Kristus ribuan tahun, ternyata rencana Tuhan tetap berjalan dan digenapi pada waktu kebangkitan Yesus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, makna Paskah kebangkitan Yesus adalah kemenangan Yesus atas maut. Maut adalah persoalan terbesar manusia, Bapak Ibu. Tidak peduli
seseorang itu mau sehat, mau sakit, mau miskin, mau kaya, tidak peduli berapa usianya, setiap orang pasti mengalami maut, Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus sudah menang atas maut, maka Yesus sudah menang atas segala masalah yang manusia hadapi. Dia sudah menang atas masalahmu, atas sakit penyakit, atas masalah keuangan, atas masalah hubungan keluarga, atas masalah putus asa, cerai dan sebagainya. Itu sudah dimenangkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Itu makna Paskah yang kedua. Dan makna Paskah yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kita semua manusia diselamatkan oleh iman. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, maka kita menjadi satu dengan kematian Yesus. Semua dosa kita diampuni dan kita menjadi satu dengan kebangkitan Yesus, sehingga kita semua menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu makna Paskah yang kita bisa renungkan hari ini, Bapak Ibu, yaitu penggenapan firman Tuhan, kemudian kebangkitan Yesus adalah kemenangan Yesus atas maut, atas semua persoalan manusia. Yang ketiga, manusia diselamatkan oleh iman. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat saudara yang mungkin ketika setelah mendengar firman ini, Bapak Ibu Saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu, sebagai Tuhanmu. Boleh Bapak Ibu taruh tangan di dada, saya akan berdoa. Ikuti saya berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, setelah mendengar firman-Mu, saya tahu saya orang berdosa. Saat ini saya mau dengan mulut saya, dengan hati saya mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan saya, sebagai Juru Selamat saya. Masuklah dalam hatiku Tuhan, ampuni dosa-dosaku Tuhan Yesus. Jadilah Tuhanku, jadilah Rajaku, jadilah penguasa tunggal hidupku Tuhan Yesus. Sehingga saya boleh menerima keselamatan itu dan saya boleh menerima hidup yang kekal. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kalau melalui kebangkitan-Mu saya boleh diselamatkan, saya boleh menerima hidup yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu pesan Paskah untuk hari ini. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Kita bersama-sama telah mendengarkan khotbah dari Pak Sian. Pesan Tuhan hari ini sangat jelas bahwa peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya, Paskah, adalah pengenapan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan selalu memenuhi semua janji-janjinya terhadap kita. Yang kedua, bahwa Paskah dan kebangkitan itu artinya kemenangan Kristus mengalahkan maut. Sehingga kita boleh bersama-sama ada, sehingga iman kita tidak kehilangan arah. Iman kita adalah iman yang benar, mempercayai yang benar. Dan yang terakhir, bahwa setiap kita akan memperoleh keselamatan di dalam iman kepada Kristus, karena Kristus telah bangkit. Mari kita bawa pesan Paskah ini kepada setiap kita. Jangan gentar, jangan takut. Janganlah kita gelisah. Janganlah kita menjadi orang-orang yang kebingungan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dengan bersungguh-sungguh tenang, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Karena itu Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dalam segala situasi yang kita hadapi, dalam segala keadaan yang kita hadapi sama-sama. Bapak Ibu tidak sendiri. Masalah yang kita hadapi adalah masalah bersama-sama. Seluruh dunia mengalami. Hanya kita punya Tuhan yang berbeda, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang memegang janjinya. Dan sekali-kali Bapak Ibu tahu, saudara-saudara kalian sudah tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Saya bersama pemimpin-pemimpin di tempat ini mengingatkan, mari kita sama-sama tetap menjaga sukacita. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Banyak kesaksian orang-orang yang sembuh dari corona. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka memelihara sukacita. Dalam segala keadaan mereka belajar untuk tetap bersukacita. Kekuatan kita, kehidupan kita bukan berhenti ketika kematian menjemput kita, tapi ada pertanggungjawaban, ada anugerah, ada tempat yang jauh lebih indah ketika kita melewati itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan dengan sangat jelas, di bumi ini semua ada masanya. Ada masa kita menghadapi ini bersama-sama, tetapi ada masanya ini lewat. Mari kita lebih kuat dari krisis ini. Kita lebih kuat dari virus karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga mengingatkan bahwa setiap kita, mari kita saling meningkatkan tolong-menolong. Di beberapa komsel sudah saling membantu yang tidak punya, yang membutuhkan, mari dengan sukarela yang memiliki lebih bisa saling berbagi dan saling berbantu. Karena inilah kesempatan kita mempraktekkan saling di dalam kehidupan berkomsel. Bapak Ibu, tunggu kabar selanjutnya. Apakah minggu depan kita bersama-sama masih di dalam online atau tidak? Nanti gereja akan memutuskan, mereka sedang berdoa dan mencari hikmat Tuhan. Tapi kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bilang kiri kanan, setiap kita, dia tidak pernah meninggalkan. Nah Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, bagaimana memberikan persembahan? Silakan memberikan persembahan di rekening yang nanti ditampilkan di layar, dan rekening itu biasa kita memberikan persembahan. Gereja menerima persembahan dengan cara apapun, yang penting pekerjaan Tuhan akan terus dilakukan. Mungkin juga ada yang bertanya, bagaimana kita mendukung satu dengan yang lain? Bapak Ibu silakan bekerja sama dengan satu komunitas sel, dan kalau masih punya kelebihan silakan ditransfer di dalam rekening gereja, dan gereja akan membantu kepada setiap kita yang membutuhkan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita tutup ibadah kali ini, kita sungguh-sungguh minta anugerah dan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Izinkan kami dalam segala keadaan tetap memutuskan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Mu, tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Kami semua adalah domba-domba yang membutuhkan gembala agung, yang menuntun kami ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Kiranya Engkau senantiasa hadir pada setiap jemaat-Mu, memimpin setiap jemaat-Mu, setiap pribadi lepas pribadi, memimpin para PKS-PKS di dalam melakukan komsel secara online maupun dengan tatap muka dengan jarak yang diatur. Dan kami juga berdoa supaya setiap jemaat-Mu keluar dengan menggunakan peralatan untuk masker atau apapun, dengan hand sanitizer atau menjaga jarak. Tuhan melindungi mereka, pertemukan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh juga menjaga dan melakukan yang sama, dan kita semua tetap bisa berbagi kebaikan dalam keadaan seperti ini. Kami berdoa untuk seluruh pengawas area, untuk pemimpin, untuk setiap keluarga besar jemaat. Kiranya pertolongan yang tepat pada waktunya. Hindarkan dari segala yang jahat, hindarkan dari segala tipu daya dan kebohongan. Biarlah kami semua tetap bersyukur dalam segala keadaan dan melihat Kristus yang hidup dan yang sudah bangkit, yang mengalahkan maut dan membuat kami semua bisa mengalami kemenangan, mendapatkan keselamatan karena iman dan percaya kami di dalam Kristus Yesus. Turunlah segala kebaikan Tuhan. Kamu juga berdoa yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Marilah kita taruh tangan kita di bagian sakit, dan kita percaya oleh bilur-bilur, oleh kuasa Yesus, jadilah engkau sembuh kembali. Bagi jemaatmu yang sedang mengalami kesulitan keuangan, karena mungkin sedang dirumahkan, atau mungkin sedang menjadi pengusaha yang harus mengalami omset yang turun drastis, Tuhan, Engkaulah sumber kami, Engkaulah sumber yang tidak pernah habis-habisnya. Karena itu biarlah Engkau memberikan hikmat, memberikan kasih dan anugerah, sehingga kami boleh mendapatkan kecukupan dan kami boleh menolong yang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi para petugas-petugas medis, para mereka suster, dokter yang
menolong yang sakit. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan iman, berikan juga perlengkapan yang cukup kepada mereka sehingga mereka boleh menolong. Dan sementara mereka menolong, mereka aman, keluarganya juga dilindungi dan diberkati Tuhan. Berkati juga pemerintah kami, mulai dari Presiden Jokowi, para menteri, tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, semuanya bahkan di pusat, di daerah, bahkan sampai kepada RT RW untuk bersatu padu bersama-sama sebagai bangsa untuk mengadakan perlawanan sehingga COVID-19 boleh kami halau bersama-sama, boleh kami cegah, kami tangkal penyebarannya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rakyat supaya mereka mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah sehingga mereka semua mau bersama-sama dengan sukarela menjaga hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak dan selalu memakai masker ketika mereka bertemu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah segala kebaikan Tuhan akan dinyatakan oleh kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama percaya, katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan berkumpul dengan keluarga dan terus mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Sampai berjumpa lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh penatua mengucapkan selamat Hari Paskah. Kita bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah pandemi coronavirus, tapi Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk kita terus bisa beribadah sekalipun di rumah ataupun bersama dengan Komsel. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. 1 Korintus 15 ayat 14-19 saya akan membacakannya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu Saudara, seandainya Kristus tidak bangkit dari kematian, jaminan apa yang kita miliki dari hidup ini? Kepercayaan kita tentang kematian dan kehidupan setelah kematian, semuanya akan terpengaruh. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka iman kita kosong dan tidak ada dasar. Kita menjadi saksi-saksi palsu, kita menyebarkan kebohongan, dan iman kita menjadi sia-sia. Serta ketika kita membaca Alkitab dan menyaksikan kabar baik, itu akan membuang-buang waktu saja. Dan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus hanya akan menjadi sebuah khayalan. Dan berita yang terburuk seandainya Yesus tidak bangkit dari kematiannya, kita masih hidup dalam dosa dan kita tetap berada di bawah hukuman dosa. Kita akan menerima hukuman dosa dan ada rasa bersalah, rasa tertuduh yang menghimpit setiap hidup kita. Tetapi kita bersyukur, puji Tuhan, bahwa Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian. Bahkan Dia sendiri berjanji Dia akan bangkit dari kematian dan Dia membuktikannya.
Bapak Ibu Saudara, ada terjadi sebuah perubahan yang begitu besar atas murid-murid Kristus. Dari ketakutan mereka punya keberanian untuk menyampaikan berita Injil sekalipun di bawah ancaman kekerasan. Dan bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya, kuburnya telah kosong. Padahal tentara Romawi menjaga kubur itu supaya tidak ada satu orang pun yang mencuri tubuh Yesus. Tetapi kubur itu didapati kosong. Inilah bukti sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Dan dia juga menjumpai setiap murid-muridnya di dalam hari-harinya sebelum dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang pilihan. Dan kita bersyukur bahwa kita percaya dan kita punya Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, di mana kita belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah? Mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kejarlah pengenalan kita akan Tuhan. Pakai waktu-waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi mencari orang yang sungguh-sungguh bersungguh hati kepadanya, dan dia hendak melimpahkan kekuatannya. Mari kita terus haus dan lapar akan Tuhan, dan kita bersungguh-sungguh mencari dia. Kembangkanlah takut akan Tuhan dari hidup setiap kita, dan terus hiduplah di dalam komunitas. Ini waktunya Bapak Ibu sekalian saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita tetap teguh, berdiri dengan kokoh, tidak digoyahkan oleh apapun. Sekali lagi, selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Alis. Saat ini saya berada di Gempol, Karawang. Saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Paskah buat semuanya. Tetap semangat ya Bapak Ibu untuk menghadapi saat masa sukar ini, masa sulit. Kita percayakan sama Tuhan Yesus, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Tetap semangat ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, kami ucapkan Chandra mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengencourage semua rekan-rekan, begitu juga di masa yang sulit seperti COVID-19 ini. Kami percaya semua Bapak Ibu mengalami jamahan Tuhan di masa-masa sulit ini. Tetap berkomsel, tetap beribadah secara online, terutama bersama keluarga di rumah, mendekatkan diri satu keluarga. Sungguh Tuhan akan memberkati kita semua di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan semangat semuanya selalu sampai berkesudahan. Haleluya. Amin. Saya Cici Suryana dari Waingapus, NTT. Saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Yunika di Seoul, Korea Selatan yang mengucapkan selamat Paskah 2020 dan semoga Paskah kali ini dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Halo, saya Desi, saya di Bekasi mau mengucapkan selamat Paskah. Yesus telah mati bagi kita, memberikan hidup yang kekal dan kemenangan bagi kita. Tetap semangat ya. Shalom, saya Fendi dan ini istri Natalia. Kami dari Gading Serpong mengucapkan selamat Paskah ya semua. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Halo, saya Iwan. Saya Mila. Kami ada di Jababeka. Kami mengucapkan Selamat Paskah. Jangan lupa tetap semangat beribadah di masa sulit ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komsel Lipo 1 mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Di masa-masa sulit ini semangat selalu, semangat. Semangat selalu. Ya, bye-bye. Ya.
Shalom, saya Leni dari Serang mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah. Meskipun Paskah kali ini kita lalui dengan suasana yang berbeda, yaitu dari rumah masing-masing, tapi itu semua membuat kita memiliki banyak waktu untuk mencari Tuhan dan untuk mengenal Dia. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh keluarga besar Abalong Cikarang, kami keluarga Martino Hedi di Kota Manado, Sulawesi Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2020. Dan jangan lupa stay at home. Shalom. Saya Theo. Saya Monica. Dan saya Catherine. Saat ini kami berada di Kota Bangkok. Kami mengucapkan Selamat Paskah. Tetap semangat ya. Bersama Tuhan kita pasti bisa melalui badai ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Paskah. Jangan lupa tetap semangat beribadah di masa-masa sulit ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Kami, Fortis, Maida and Tracy yang ada di Lampung, mengucapkan Selamat Paskah. Jangan lupa tetap semangat ibadah di masa-masa sulit ini, oke? Bye-bye all. I love you very much. Bye-bye.